Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, tak lupa senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk terus bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab An-Nahwu Al-Wadhih jilid yang kedua. Kita sudah masuk ke pembahasan hari yang ke-6 atau materi yang ke-6, yaitu ahwal al-bina fi'il amr, yaitu keadaan mabninya fi'il amr. Ya, fi'il amr yaitu kata kerja perintah. Ya, keadaan mabninya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keadaan mabninya fi'il madhi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas keadaan mabninya fi'il amr. Bagaimana macam-macam mabninya fi'il amr. InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Hayya nabda'ud dars. Kita akan bahas terlebih dahulu contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam kitab ini. Ada banyak contoh di sini. Contoh yang pertama, nadhif asnanaka ba'dal aqli. Artinya bersihkan gigimu sesudah makan. Ya, kenapa ada tanda al-ka di sini? Maksudnya adalah perintah untuk satu orang laki-laki. Ya, perintah untuk satu orang laki-laki. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, kata kerja itu macam-macam, tergantung untuk siapa kegunaan kata kerja tersebut. Ya, bukan seperti bahasa Indonesia ketika memerintahkan satu orang, dua orang, tiga orang, maka perintahnya pun sama. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, perintah atau kata kerja untuk memerintah satu orang, dua orang, dan banyak orang, laki-laki maupun perempuan, itu juga beda dalam penggunaannya. Ya, maka di sini kita kasih keterangan nadhif asnanaka ba'dal aqli, bersihkan gigimu, yaitu perintah untuk laki-laki sesudah makan. Kemudian contoh yang kedua, tamahhal fi sayrika, pelan-pelanlah kamu dalam berjalan. Tamahhal, pelan-pelanlah, fi sayrika, di dalam berjalan. Contoh yang ketiga, istami' nushat tabibi, dengarkanlah olehmu, ya, dengarkanlah kamu wahai seorang laki-laki nasihat dokter. Istami', dengarkanlah, nusha, nasihat, at-tabibi, dokter. Pada contoh nomor 1, 2, dan 3 yang perlu diperhatikan adalah karena kita membahas tentang fi'il amr, maka yang perlu diperhatikan adalah mana kata kerja perintahnya. Yang nomor 1, nadhif, ya, bersihkanlah. Nomor 2, tamahhal, pelan-pelanlah. Istami', dengarkanlah. Kemudian contoh yang keempat, istaiqidna mubakkirat. Istaiqidna mubakkiratin, bangunlah kamu, ya, para perempuan pagi-pagi. Jadi istaiqidna itu adalah perintah untuk banyak orang perempuan. Ya, istaiqidna, bangunlah, mubakkiratin, pada pagi-pagi hari. Yang kelima, ajidna tabkhat ta'ami. Ajidna tabkhat ta'ami, pandai-pandailah kamu wahai para perempuan memasak makanan. Ajidna, pandai-pandailah kamu para perempuan, tabkha, memasak, at-ta'ami, makanan. Kemudian yang keenam, hadzibna auladakun, didiklah wahai para perempuan anak-anakmu. Auladakun, hadzibna, didiklah, auladakunna, anak-anakmu. Yang perlu diperhatikan, nomor 4 adalah kata istaiqidna. Kemudian nomor 5, ajidna. Yang nomor 6, hadzibna. Semuanya itu adalah perintah atau fi'il amr,
Ya, semuanya adalah fi'il amr. Kemudian berikutnya, contoh nomor 7. Tajannabnal mizahal katsir. Jauhilah olehmu banyak bercanda. Ya, ini untuk perintah satu orang laki-laki. Tajannabna, yaitu jauhilah olehmu wahai satu orang laki-laki, al-mizaha bercanda, al-katsira banyak. Ya, jauhilah olehmu banyak bercanda. Kemudian yang ke-8, ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf. Bergaullah kamu wahai satu orang laki-laki dengan saudara-saudaramu dengan cara yang baik. Ashiranna, bergaullah, ikhwanaka dengan saudara-saudaramu, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kemudian nomor 9, ukhrujanna ilal hukuli. Keluarlah kamu ke kebun-kebun. Ukhrujanna, keluarlah kamu, ilal hukul, menuju kebun atau perkebunan. Yang perlu diperhatikan, nomor 7 adalah kata tajannabna, ya, jauhilah, ashiranna, bergaullah, ukhrujanna, keluarlah. Ya, kemudian nomor 10, ihfadhan ahdas sadiqi. Jagalah olehmu janji temanmu secara sungguh-sungguh. Ya, ihfadhan, ya, jagalah ahdas sadiq, janji temanmu. Kemudian nomor 11, ahsinan ilan nasi. Berbuatlah baik secara sungguh-sungguh kepada manusia atau kepada orang lain. Kemudian nomor 12, auqidan misbahaka. Nyalakanlah lampumu secara sungguh-sungguh. Auqidan, nyalakan sungguh-sungguh, misbahaka, lampumu. Yang perlu diperhatikan kata ihfadhan, jagalah, ahsinan, berbuat baiklah, auqidan, nyalakanlah. Kemudian contoh berikutnya. Nomor 13, alqi asyabakata ya sayyadu. Lemparkanlah jaringmu wahai pemburu atau wahai nelayan. Alqi, lemparkanlah, asyabakah, jaringmu atau jalamu, ya sayyad, wahai pemburu. Ya. Kemudian nomor 14, ud'ut tabiba. Panggillah seorang dokter. Ud'u, ya, panggillah, perintah untuk satu orang laki-laki, at-tabiba, seorang dokter. Contoh nomor 15, taharras sidqa fima taqulu. Ya, utamakanlah olehmu berkata jujur. Ya, taharra, utamakanlah atau bersungguh-sungguhlah, as-sidqa, jujur, fima taqulu, terhadap apa yang engkau ucapkan. Itu perintah untuk jujur di dalam berucap. Yang perlu diperhatikan kata perintahnya mana? Yang nomor 13, alqi, lemparlah, ud'u, panggillah, taharro, berusahalah atau bersungguh-sungguhlah. Kemudian yang nomor 16, iftaha nawafidal hujrah. Bukalah olehmu dua orang laki-laki jendela-jendela kamar itu. Iftaha, bukalah, ya, tapi perintah untuk dua orang. Nawafidha, jendela-jendela, al-hujrati, kamar itu. Kemudian nomor 17, akrima duyufakuma. Muliakanlah olehmu para tamu-tamumu. Akrima, muliakanlah, perintah untuk dua orang. Duyufakuma, tamu-tamu kalian berdua. Nomor 18, uhzuza syajaratan nabki. Goyangkanlah, ya, pohon atau goyangkanlah olehmu pohon beri itu. Ya, uhzuza, goyangkanlah, ya, perintah untuk dua orang laki-laki. Syajarata, ya, pohon an-nabki, beri. Syajaratan nabk itu semacam buah kecil yang warnanya orange atau kuning. Syajaratan nabki, semacam buah beri. Kemudian contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya adalah ijma'u thamaral bustani. Kumpulkanlah oleh kalian. Ya, perintah untuk banyak orang laki-laki.
Thamarul bustani, buah-buahan di kebun. Ya. Kemudian nomor 20, istahimmu fin nahri, mandilah kalian wahai para laki-laki di sungai. Istahimmu, mandilah, perintah untuk banyak orang laki-laki, fin nahri, di sungai. Nomor 21, ukhruju ilal hukuli, keluarlah kalian ke ladang. Ya, ukhruju, keluarlah, perintah untuk banyak orang laki-laki, ilal hukul, menuju ladang. Yang perlu diperhatikan kata perintahnya nomor 19 ijma'u, nomor 20 istahimmu, nomor 21 ukhruju. Kemudian nomor 22 rattibi athathal hujrati, rapikanlah peralatan kamar. Ya, rattibi, rapikanlah, perintah untuk satu orang perempuan, ya. Athatha, peralatan, al hujrati, kamar. Nomor 23, aghliki babad dari, tutuplah pintu rumah. Aghliki, tutuplah, perintah untuk satu orang perempuan. Kemudian baba, pintu, ada di rumah. Nomor 24, ihfadhi darsaki, ya, hafalkanlah pelajaranmu. Ihfadhi, hafalkanlah, perintah untuk satu orang perempuan, darsaki, pelajaranmu. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini rattibi, ya, rapikanlah, kemudian aghliki, tutuplah, ihfadhi, hafalkanlah. Kemudian berikutnya kita akan bahas, ya, pembahasan yang cukup panjang karena contohnya memang banyak sekali, ada sekitar 24 contoh yang dibawakan oleh pengarang dalam bab kali ini. Kita baca, telah kita ketahui terdahulu, ya, pada pembahasan sebelumnya, semua fi'il amr itu adalah mabni, ya, semua fi'il amr itu adalah mabni. Ya, sedangkan dalam pelajaran ini kita ingin tahu tentang keadaan-keadaan mabninya. Jadi yang pertama yang kita tahu, fi'il amr itu semuanya mabni. Ya, dalam kaidah sebelumnya kita telah bahas bahwa semua fi'il amr itu mabni. Tapi dalam pelajaran kali ini kita akan bahas macam-macam keadaan-keadaan mabniyah fi'il amr itu seperti apa. Karena tidak satu keadaan saja. Ya. Kemudian, kalau kita perhatikan 6 contoh kalimat yang pertama, tadi contohnya ada 24 totalnya. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu 6 contoh yang pertama. Ya, kemudian dari 6 contoh tersebut dibagi menjadi 2. 3 contoh yang pertama dari 6 contoh tersebut, ya, 3 yang pertama dapat kita lihat bahwa huruf akhir fi'il amr itu merupakan fi'il sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, fi'ilnya fi'il sahih. Apa fi'il sahih? Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu fi'il yang huruf akhirnya bukan merupakan huruf illah, yaitu bukan alif, bukan wawu atau ya, ya, huruf terakhirnya. Ya, kriteria yang pertama adalah fi'il tersebut fi'il sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian pada contoh kedua dapat kita lihat bahwa huruf akhir fi'il amr itu bersambung dengan nun niswah. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 itu fi'ilnya sahih dan tidak ada sambungan huruf apapun. Kemudian contoh nomor 4, 5, 6 itu bersambung dengan nun niswah. Ya, nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan, ya, banyak orang perempuan. Ya, nun yang menunjukkan tentang banyak orang perempuan. Kalau kita perhatikan harokat akhir fi'il yang 6 ini, maka kita lihat dia sukun. Ya, harokatnya sukun. Begitu pula dengan semua fi'il amr yang seperti kedua keadaan di atas. Ya. Dengan demikian kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahwa fi'il amr mabni dengan sukun dalam dua keadaan tersebut. Yaitu apa? Fi'il amr itu mabni ala sukun. Itu yang pertama, fi'ilnya sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Keadaan kedua adalah fi'il amr yang bersambung dengan nun niswah.
yaitu nun yang menunjukkan arti banyak perempuan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Contoh 6 yang pertama. Kalau kita perhatikan nadhif, ya ini fi'ilnya sahih, ya huruf akhirnya bukan huruf illah, kemudian tidak ada sambungan apapun, maka dia mabninya ala sukun, ya. Kemudian contoh 4, 5, 6 itu sambungannya apa? Ya, kalau kita perhatikan di sini istaiqidna itu adalah gabungan istaiqid dan nun niswah. Ya, nah yang menunjukkan bahwa ini memerintahkan untuk banyak orang perempuan. Istaiqidna, bangunlah kamu wahai para perempuan. Ya, sehingga fi'il amr ini ada bersambung dengan nun niswah. Demikian juga ajidna, hadzibna. Namun pada ke-6 contoh ini semuanya diakhiri dengan apa? Sukun, nadhif, tamahal, istami', istaiqidna. Yang kita perhatikan bukan nanya, tapi apa? Istaiqidna. Ya, istaiqid huruf akhirnya apa? Berharokat sukun. Ajidna, ajidnya berharokat sukun. Hadzibna, baknya berharokat sukun. Karena nun itu merupakan huruf sambungannya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita perhatikan 6 contoh bagian kedua, maka kita temukan fi'il amr tersebut pada huruf akhirnya bersambung dengan nun yang menunjukkan pada arti memperkuat dan mempertegas. Ya. Jadi nun itu ada macam-macam. Kalau tadi nun niswah namanya, nun yang menunjukkan tentang banyak orang perempuan yang melakukan. Kalau kali ini nunnya adalah nun untuk memperkuat dan mempertegas suatu perbuatan, yaitu dinamakan apa? Nun ini dinamakan nun taukid, yaitu nun untuk menguatkan suatu perbuatan. Dan nun taukid ini ada dua macam. Ada kalanya nun taukid itu berat, yaitu nun bertasydid. Kemudian ada kalanya nunnya ringan, yaitu nun sukun. Jadi nun untuk memperkuat itu namanya nun taukid. Dan nun taukid itu ada dua macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat itu adalah nun bertasydid, kemudian yang ringan itu adalah nun sukun. Seperti kita lihat pada contoh-contoh yang telah lalu. Nanti kita kembali. Dan kalau kita perhatikan akhir semua fi'il amr pada 6 contoh ini, maka kita dapati dalam keadaan fathah. Ya, ingat yang kita bahas itu fi'il amrnya, adapun sambungannya itu nggak kita bahas. Ya, nanti kita lihat di contoh. Jadi mabninya di atas fathah. Begitu pula semua huruf akhir fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid. Ya, jadi tidak terbatas pada contoh-contoh itu saja, tapi semua fi'il amr yang akhirannya nun taukid itu mabni di atas fathah. Dengan demikian, kesimpulannya kita dapat mengetahui bahwa fi'il amr dalam keadaan seperti ini adalah mabni dengan fathah. Ya, kita pastikan, kita lihat contohnya. Ya, bagian kedua itu nomor 7 sampai nomor 12. Ya, contoh yang ketujuh tajannabanna. Ya, tajannabanna ada nun bertasydid, ini nun taukid. Ya, jauhilah olehmu. Kalau kita artikan berarti jauhilah dengan sungguh-sungguh. Ya. Ashiranna, pergaulilah dengan sungguh-sungguh. Ya. Ukhrujanna, keluarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, ini nun yang bertasydid, berarti nun taukid yang berat. Ya, nun taukid yang berat. Kemudian nomor 10 ihfadhan, ini nun taukid yang ringan, yaitu nun sukun. Kemudian ahsinan, ya, kemudian auqidan. Ya, keduanya ini nun taukid. Kemudian kalau seandainya ada fi'il amr dan setelahnya nun taukid, nun yang menunjukkan mempertegas suatu perbuatan, maka mabninya di atas fathah, yaitu tajannaba anna, tajannabanya itu fathah.
Ashironna, ro-nya fathah. Ukhrujanna, jimnya fathah. Ingat yang kita bahas itu fi'il amarnya, bukan huruf sambungannya. Ya, karena nun itu nun taukid merupakan huruf sambungan dengan fi'il amar. Demikian juga ihfadhan, dha-nya fathah berarti mabni fathah. Ahsinan, nunnya fathah. Kemudian auqidan, dalnya fathah. Kita bahas berikutnya. Apabila kita perhatikan fi'il amr pada 3 contoh berikutnya, ya, yaitu apa? Ini alqi. Kemudian ud'u, ya, alqi artinya lemparkanlah. Ud'u, panggillah. Dan taharro, utamakanlah atau berusahalah. Maka akan kita lihat masing-masing akhirnya adalah huruf illat yang dibuang. Ya, kok bisa kita katakan huruf illat yang dibuang? Ya, karena huruf itu dapat terlihat pada keadaan madhi dan mudhoreknya. Ya, kalau kita lihat seperti ini nggak nampak. Ya, ud'u, taharro, alqi itu tidak nampak. Tapi kalau dia dalam bentuk madhi, kata kerja lampau, dalam bentuk mudhorek, kata kerja saat ini atau yang akan datang, maka hal itu terlihat. Ya, sebab pada keadaan madhi diucapkan apa? Alqa, da'a, taharro, ini nampak. Alqa, huruf apa? Huruf akhirnya apa? Alif bengkok. Da'a, huruf akhirnya alif. Taharro, huruf akhirnya alif. Ini berarti huruf illat. Dan pada mudhoreknya diucapkan ya taharro, nampak sekali ada huruf illat. Yad'u, nampak sekali ada wawu, dan wawu merupakan huruf illat. Yulqi, yaitu ya merupakan huruf illat. Dengan demikian maka ia adalah fi'il amr mu'tal akhir. Dan apabila kita perhatikan semua fi'il amr dari jenis ini, maka akan kita lihat juga akhirnya dibuang. Ya, apabila kita mencari sebab dibuangnya itu, tentu sebabnya adalah karena binaknya. Ya, karena susunannya seperti itu. Susunan dia merupakan fi'il mu'tal akhir. Ya, susunannya merupakan fi'il mu'tal akhir. Dengan demikian kesimpulannya dapatlah dikatakan bahwa fi'il amr seperti yang ada pada contoh-contoh di atas adalah mabni dengan membuang huruf illat. Ya, jadi mabninya dengan membuang huruf illat. Ud'u itu aslinya ada wawunya di akhir. Tapi karena dia fi'il amr dan fi'il amr yang diakhiri dengan apa? Huruf illat, maka huruf illatnya dibuang. Ya, demikian juga taharro dan demikian juga alqi. Jadi fi'il mu'tal akhir ketika dijadikan kata perintah, ya, fi'il perintah, maka dia mabni dengan membuang huruf illah. Apabila kita perhatikan fi'il amr pada contoh-contoh kalimat berikutnya, maka dapat kita lihat, ya, ini berikutnya yang terakhir, bahwa terkadang fi'il itu bersambung dengan apa? Dengan huruf alif. Huruf alif yang menunjukkan pada arti 2 orang. Dan kadangkala bersambung dengan wawu yang menunjukkan makna jamaah laki-laki. Ya, ingat ada 2 di sini. Yang pertama bersambung dengan alif yang menunjukkan arti 2 orang, dan kadang bersambung dengan wawu, ya, terkenalnya dengan wawu jamaah, wawu yang menunjukkan makna jamaah laki-laki, ya, jama'atul dzukur atau jamak mudzakkar. Dan yang lain bersambung dengan ya mukhatabah. Jadi ada 3 kriteria yang sambungannya di sini, yaitu bersambung alif yang menunjukkan 2 orang, kemudian bersambung dengan wawu yang menunjukkan makna jamaah laki-laki, dan bersambung dengan ya mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Ya, jadi untuk memerintahkan 1 orang perempuan. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau kita belajar bahasa Arab itu, ya, kegunaan kata kerja itu beda-beda tergantung dengan siapa yang melakukannya. Demikian juga kalau kita perintah kepada seorang,
Itu tergantung siapa yang kita perintah. Apakah satu orang, apakah dua orang, apakah tiga orang, maka beda-beda masing-masingnya. Demikian juga kita juga lihat siapa yang kita perintah, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, karena masing-masing beda penggunaannya. Kemudian, dan kalau kita kembalikan fiil-fiil ini pada bentuk fiil mudhari'nya, maka kita dapat mengetahui adanya huruf nun ya sebelum menjadi fiil amr atau kata kerja perintah. Ya, kita kembalikan dulu ke bentuk fiil mudhari'nya. Maka tentunya semuanya itu mengandung huruf nun. Contoh, yaftahani, ya ada huruf nunnya. Dua orang yang sedang membuka. Yajma'una, mereka banyak lelaki sedang mengumpulkan. Kemudian turattibina, mereka turattibina, mereka orang perempuan yang merapikan ya. Kemudian akan tetapi nun tidak dapat ditemukan lagi pada fiil amr yang bersambung dengan alif, wawu dan ya. Ya, ini ada alif yaftahani, kemudian yajma'una ada wawu, kemudian turattibina ada ya-nya. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa fiil amr pada tiga keadaan ini adalah mabni dengan membuang huruf nun. Ya, jadi ada 4 keadaan totalnya. Ya, yang pertama mabni dengan sukun, kemudian mabni dengan fathah, kemudian mabni dengan membuang huruf illah yang ketiga, kemudian yang keempat yang terakhir adalah mabni dengan membuang huruf nun. Ya, kita akan perlihatkan gambaran ringkasan dari keadaan mabninya fiil amr nanti setelah pembahasan kaidah. Berikutnya kaidahnya, yubna fi'lul amri 'ala sukuni idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un, wa kadzalika idza ittasalat bihi nunun niswati, wa yubna 'ala al-fathi idza ittasalat bihi nunut tawkidi, wa yubna 'ala hadfi harfil 'illati idza kana mu'tallal akhiri, wa yubna 'ala hadfin nuni idza ittasalat bihi alifus naini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Artinya fi'il amr dimabnikan dengan sukun apabila sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Begitu pula bila bersambung dengan nun niswah. Jadi dimabnikan dengan sukun terjadi apabila dengan 2 keadaan, yaitu sahih akhir dan tidak bersambung dengan suatu apapun, dan apabila bersambung dengan nun niswah. Kemudian dan dimabnikan dengan fathah bila bersambung dengan nun taukid, yaitu nun untuk menekankan sesuatu. Dan dimabnikan dengan membuang huruf illat bila ia adalah fi'il mu'tal akhir. Dan dimabnikan dengan membuang huruf nun bila bersambung dengan alif mutsanna, yaitu alif yang menunjukkan 2 orang, wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Ya. Jadi ini kaidah yang dapat kita simpulkan pada pembahasan kali ini. Ya, kemudian di akhir kita akan perlihatkan bagan untuk menunjukkan ya, ringkasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi fi'il amr, kalau kita bahas fi'il amr itu kata kerja perintah. Kalau kita bahas tentang mabninya itu ada 4 keadaan. Yang pertama mabni ala sukun, kedua mabni dengan membuang huruf nun, hadfun nun, ketiga mabni dengan fathah, kemudian yang keempat adalah mabni dengan membuang huruf illat. Kapan fi'il amr mabni dengan sukun itu ada 2 keadaan, yaitu ketika fi'ilnya sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun, sahihul akhir walam yattasil bihi syai'un. Kemudian yang kedua adalah ketika bersambung dengan nun niswah, maka fi'il amrnya mabni dengan sukun. Kemudian yang kedua, fi'il amr mabni dengan membuang huruf nun. Itu terjadi ketika kapan? Yaitu ketika bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan 2 orang laki-laki atau 2 orang.
Kemudian bersambung dengan wawu jamaah, yaitu wawu yang menunjukkan banyak orang laki-laki yang melakukan. Kemudian yang ketiga adalah ketika bersambung dengan ya al-mukhatabah, yaitu perempuan yang diajak bicara. Kemudian fi'il amr mabni berikutnya adalah mabni alal fathi. Mabni di atas fathah itu kapan terjadi? Yaitu ketika bersambung dengan nun taukid, yaitu nun untuk menekankan suatu perbuatan. Yang terakhir adalah fi'il amr mabni dengan membuang huruf illah, yaitu hadfu harfil illah. Hadfu itu membuang. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika kata kerjanya atau fi'ilnya itu adalah fi'il mu'tal akhir. Ini konklusi, ini kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kita yang baik terhadap materi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan terhadap usia dan umur kita. Kita akhiri barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, setelahnya kita banyak berlatih dengan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.